bukannya Hirono yang lagi viral itu ya? Hmm. Gila, warnanya bagus banget. Lu beli sendiri atau dibeliin? Lu FOMO ya? Ih, gue mah gak FOMO. Kalau asal lu tahu ya, Hirono tuh punya cerita di baliknya loh. Terus apa? Hirono adalah salah satu karakter mainan koleksi dari brand Pop Mart asal Tiongkok yang sangat populer. Mainan ini dijual dalam format blind box atau kotak misteri, artinya pembeli tidak tahu figur mana yang akan didapat sampai dibuka. Karakter ini diciptakan oleh desainer bernama Lang yang dikenal karena karya-karyanya yang menggambarkan emosi manusia seperti kesepian, pencarian jati diri, dan rasa ingin dimengerti. Karakter Hirono merepresentasikan sisi batin manusia yang rentan emosi yang tidak terlihat tapi dirasakan dalam. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, karakter seperti Hirono menjadi cermin bagi banyak orang yang merasa tidak bisa selalu bahagia atau tampil sempurna. Desainer Lang menyampaikan bahwa Hirono adalah orang yang menyimpan dunia kecilnya sendiri di dalam hati, di mana ia bisa menjadi jujur terhadap perasaannya. Karena itu, figur-figur Hirono seringkali menggambarkan tema seperti pelarian dari kenyataan, pencarian jati diri, dan mencoba memahami makna hidup. Nah, salah satu seri dari Hirono ini ada seri Limited Prince, merupakan hasil kolaborasi antara Pop Mart, desainer Lang, dan juga kisah klasik dari Limited Prince karya Antoine de Saint-Exupéry. Kolaborasi ini lahir dari kesamaan nilai antara kedua karakter, di mana keduanya mewakili jiwa yang lembut, penuh rasa ingin tahu, kesepian, dan juga pencarian makna hidup. Dalam seri ini, Hirono tampil sebagai representasi berbagai tokoh ikonik dari novel tersebut, seperti Sang Pangeran, Mawar, Rubah, dan Penyalur Lampu. Dan semuanya ini digambarkan dengan gaya khas Hirono yang tenang, reflektif, dan juga emosional. Warna pastel, ekspresi kosong, dan juga gestur yang tertutup memperkuat suasana kontemplatif, seolah mengajak kita merenungkan pesan utama Limited Prince, yaitu hal-hal penting tidak terlihat oleh mata. Kolaborasi ini tidak hanya menghasilkan koleksi figur yang indah, tetapi juga menjadi jembatan emosional bagi para kolektor untuk kembali terhubung dengan sisi anak-anak dalam diri mereka dan juga menghadapi perasaan yang sering tersembunyi dalam kehidupan dewasa. Kalian tahu nggak ada tugas untuk bikin children toys loh, guys? Oh, yang itu ya. Kalau gue sih, gue pilihnya action figure. Sama. Ya kan? Kalian tau nggak apa sih Sailor Moon itu tuh bener-bener anime favorit gue dari gue kecil. Oh, Sailor Moon. Adek gue tuh juga suka nonton tau dulu pas masih kecil. Tapi gue sukanya Naruto. Naruto paling keren. Tetap aja yang paling baik, yang paling bagus itu tuh One Piece, anime terbaik pada masa. Enggak lah. Udah, Naruto lah. Sailor Moon. Biar asal kalian tahu ya, One Piece ini tuh animenya sangat baik loh, terbaik di seluruh dunia, bukan di Indonesia tapi di luar negeri loh. Luffy adalah seorang bajak laut muda yang bercita-cita menjadi raja bajak laut. Mengikuti jejak idolanya, Shanks si rambut merah. Saat kecil, ia secara tidak sengaja memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, yang membuat tubuhnya menjadi seperti karet. Ia memulai petualangannya dari East Blue dan membentuk kru bajak laut topi jerami. Luffy dikenal karena kepribadiannya yang ceria, pantang menyerah, dan keadilannya yang kuat. Ia menjalin ikatan kuat dengan krunya dan tidak segan melawan kekuatan besar demi melindungi teman-temannya. Luffy adalah representasi dari arketipe pahlawan bebas yang menentang sistem demi kebebasan dan keadilan. Dalam konteks budaya populer, Monkey D. Luffy bukan hanya tokoh fiksi, melainkan simbol perlawanan, kebebasan, dan persahabatan universal. Dan jika Luffy dikaitkan dengan sosiologi, kita bisa mengambil dari simbolisme interaksionis, di mana Luffy tidak memandang status sosial, ras, atau latar belakang saat berinteraksi. Ia menilai orang berdasarkan tindakan mereka. Contohnya bersahabat dengan Jinbe, seorang manusia ikan, Chopper, seorang manusia hewan, dan Brook, seorang
tengkorak hidup tanpa prasangka. Dalam sosiologi, ini menunjukkan pentingnya definisi sosial yang dibangun melalui interaksi, bukan label sosial. Dunia bukan di Indonesia tapi di luar negeri loh. Naruto paling baik di Amerika. Oh gitu. Iya. Sailor Moon paling baik di mana-mana, sampai di Jupiter, sampai di planet-planet juga. Keren sih. Tapi Naruto tuh juga gak kalah keren tau. Sini gue ceritain. Iya. Jadi, Naruto itu... Halo semuanya, hari ini aku mau bahas tentang salah satu tokoh ikonik dari dunia anime, yaitu Sakura Haruno dari serial Naruto. Nah, kenapa Sakura? Karena menurutku dia adalah representasi menarik dari bagaimana budaya populer, terutama anime Jepang, mempengaruhi cara kita melihat perempuan, pertemanan, dan dinamika emosional dalam masyarakat. Sakura Haruno adalah karakter utama perempuan di anime Naruto. Awalnya dia digambarin sebagai gadis remaja yang insecure, suka Sasuke dan sering ribut sama Naruto. Banyak yang nganggap dia cewek annoying di Team 7. Tapi seiring cerita jalan, Sakura berkembang jadi sosok yang kuat, pintar, dan ninja medis terhebat. Ini nunjukin kalau media pop culture sekarang mulai kasih ruang buat karakter cewek berkembang, bukan cuma jadi figuran. Gak cuma itu, Sakura akhirnya juga jadi Sakura Uchiha. Tapi kekuatan dia gak cuma karena nikah sama Sasuke, melainkan hasil kerja kerasnya sendiri. Dia jadi ninja medis top dan mimpin rumah sakit di Konoha. Buat aku, Sakura itu simbol cewek kuat dan mandiri di budaya populer. Dulu banyak banget yang bilang Sakura itu beban, cengeng, ngejar Sasuke doang, dan lemah. Tapi kalau kita lihat lagi, mereka cuma fokus ke awal ceritanya aja, gak ngeliat gimana dia berkembang jadi sosok yang kuat dan penting. Kadang orang terlalu cepat ngejudge tanpa ngasih ruang buat seseorang tumbuh. Bisa kita lihat Sakura lewat konsep Gender as Performance dari Judith Butler. Jadi identitas perempuan atau laki-laki itu bukan sesuatu yang kita punya dari lahir aja, tapi sesuatu yang kita perankan di kehidupan sosial. Sakura awalnya tampil feminim dan pasif, tapi kemudian dia memainkan peran baru. Perempuan yang mandiri, rasional, bahkan bisa jadi pemimpin. Ini bikin kita mikir ulang apa arti jadi perempuan kuat di dunia yang sering kasih stereotype ke cewek. Nah, jadi menurut aku, Sakura Haruno itu lebih dari sekedar tokoh anime. Dia itu memiliki simbol tersendiri loh guys. Yang pertama, dia memiliki ketekunan. Karena dia tuh merupakan orang yang selalu berkembang. Yang kedua adalah perlindungan. Karena perannya sebagai ninja medis itu penting banget buat nyelamatin teman-temannya di medan perang. Dan yang terakhir adalah kenangan masa kecil. Karena membentuk kepribadianmu sekarang. Melalui Sakura, aku belajar bahwa menjadi kuat itu pastinya butuh waktu. Jadi gitu ceritanya. Keren kan? Oh iya, emang ya anime itu unik-unik dan keren-keren ya semuanya. Tadi gue denger-denger lu bilang kalau lu suka Sailor Moon ya? Iya, gue sukanya Sailor Moon dan itu tuh nggak kalah unik dan keren dibandingin kita. Ceritain dong gimana Iya. ceritanya. Oke, jadi basically gini. Jadi gitu ceritanya. Keren kan? Sailor Moon merupakan sebuah serial fiksi yang menceritakan tentang seorang gadis SMA yang berubah menjadi pahlawan super bernama Sailor Moon. Semua dimulai ketika gadis bernama Usagi bertemu dengan seekor kucing yang ternyata merupakan kucing tidak biasa dan memiliki kemampuan untuk berbicara. Setelah bertemu dengan kucing bernama Luna itu, dunia Usagi pun berubah dan ia menjadi seorang pahlawan super bernama Sailor Moon. Tentunya, Sailor Moon tidak hanya bekerja sendiri, ia juga ditemani dengan 4 orang temannya yang bernama Sailor Mercury, Sailor Mars, Sailor Jupiter, dan Sailor Venus. Sailor Moon pun harus bisa menyeimbangi kehidupannya antara menjadi pahlawan super dan menjadi anak gadis SMA biasa, sehingga ia harus melawan kekuasaan yang jahat, tetapi juga melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar. Kisah Sailor Moon ini bermula-mula dari sebuah manga yang dibuat oleh Naoko Takeuchi pada 1991. Storyline yang menarik ini akhirnya mengundang banyak audiens sehingga manga tersebut menjadi sukses dan akhirnya mendapatkan adaptasi animasi atau anime. Storyline menarik dengan perpaduan antara pahlawan super dan gadis remaja membuat Sailor Moon menjadi salah satu anime paling terkenal di komunitas maupun di luar komunitas anime. Hal ini didukung dengan semakin populernya dengan mulai adanya action figure,
mainan, merchandise, cosplay, fan art, dan lain sebagainya. Apabila dikaitkan dengan teori sosiologi, Sailor Moon dapat dikaitkan dengan teori simbolik dan representasi identitas. Selain itu, Sailor Moon juga dapat dikaitkan dengan teori gender dan juga peran sosial. Jam berapa? Ayo ntar dimarahin Pak Agus ya. Gila, bagus. Main HP mulu sih. Lu mainin apa sih sampai nggak fokus gitu? Ya masa lo nggak tahu sih? Ada tahu namanya game Pokemon? Nih lihat deh, karakternya lucu. Masih trending lagi. Gua kira udah mati nih game. Iya dong, lo bisa ambil ini atau beli ini dari Shopee loh. Jadi ceritanya tuh Pokemon tuh tentang kalau dipikir-pikir, siapa sih yang nggak tahu tentang Pokemon? Secara singkat, Pokemon adalah makhluk fiksi dan waralaba media yang meliputi permainan video game, animasi, kartu, dan mainan. Tujuan utama animasi Pokemon adalah untuk menghibur, sedangkan tujuan utama permainan Pokemon adalah menjadi juara Pokemon League dan mengumpulkan berbagai Pokemon untuk melengkapi Pokédex mereka. Berikut cara seru untuk memainkannya. Seperti yang sudah kita lihat, permainan Pokemon melalui mainan memang dimiripkan seperti apa yang ada dalam series animasinya sendiri, sehingga membuatnya menjadi replika di dunia nyatanya. Kartu Pokemon juga tidak kalah serunya. Setiap kartu Pokemon memiliki kekuatan dan cara pemakaiannya sendiri-sendiri. Secara keseluruhan, mengapa pada awalnya saya membeli action figure Pokemon tersebut dikarenakan oleh tren pada saat itu dan rasa ingin tahu, ya pada akhirnya jadi ketagihan deh beli semuanya. jadi gitu sih tentang Pokemon. Oh gitu ya. Bagus sih. Lu ngapain sih? Tadi gue main Pokemon, lu malah marahin gue. Lu ngapain emang? Gue lagi main game lah. Oh, tentang apa emang? Nah, ini game tuh tentang suatu wabah gitu dan kita di sini ada suatu karakter yang ngebantuin kita. Nah, namanya Alicia. Alicia ini adalah Honkai Impact Third. Game garapan dari Hoyoverse yang rilis pada 14 Oktober 2016. Dan kalian kalau nggak tahu game ini juga sama dengan satu produksi dengan Zenless Zone Zero, Genshin Impact, atau Honkai Star Rail. Nah, kalian pasti bertanya, di game ini kenapa aja sih? Nah, di game ini ada masalah yang datangnya dari kumpulan-kumpulan monster yang bernama Honkai. Nah, monster ini tuh banyak yang bikin kesusahan bagi manusia. Dan manusia tidak merasa nyaman di bumi. Dan kalian tahu nggak sih kalau monster-monster di game ini tuh sudah ada di peradaban Yunani. Wah, lama sekali ya. Nah, tapi ada di salah satu chapternya ada satu karakter yang peduli dengan humility. Namanya Alicia. Yes, Alicia ini adalah seorang elf. Pasti kalian akan bertanya, kok elf mau bantuin manusia ya untuk bertahan hidup? Nah, jawabannya adalah cinta. Walaupun waktu kecil dia tidak begitu dekat dengan manusia, namun ia tetap saja ingin membantu kemanusiaan yang ada di bumi. Bahkan selama ia bertumbuh, dia juga memiliki teman-teman yaitu manusia. Nah, bahkan dia itu dijuluki sebagai Herrscher of Humanity.
artinya sebagai dewa yang menjaga kemanusiaan. Nah, walaupun begitu, ternyata dalam story kita bersama Alicia ini sebenarnya sudah mati di era lama dan dibunuh oleh rekannya yaitu Kevin. Namun, memori Alicia masih tersimpan dan membuat sebuah Alicia Realm yang sebenarnya adalah kumpulan memori dari Alicia dan teman-teman Alicia yang sudah mati. Wah, cerita yang sedih ya. Oh iya, di Alicia Realm ini juga ada namanya The Third Flame Chaser yang ikut mewarnai cerita-cerita ini. Nah, walaupun Alicia sudah tidak ada, Honkai Impact Third ini sangat memberi pesan bagi para pemain sehingga pemain-pemain ini belum pernah move on dari Alicia. Bahkan Hoyoverse aja membuat banyak sekali karakter-karakter dengan mirip dengan Alicia. Nah, walaupun Alicia sudah tidak ada, namun pada part 1 dari game ini bumi sudah mulai aman karena bantuan dari Alicia. Wah, memang ya, tulusan hati itu dapat berdampak besar bagi banyak orang. Nah, kalian penasaran kan action figurnya kayak gimana? Kayak gini nih. 跨越逝者们的终幕，去创造我们所未能迎接的